Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan masih mengenai soal gerakan boikot terhadap produk-produk Israel maupun produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Kita mau langsung ke Pak Sarbini ya. Ini bergerak pada relawan Mercy yang saat ini juga beberapa anggotanya masih berada di wilayah Gaza, Palestina. Pak Sarbini, sampai pagi hari ini mungkin Anda sudah mendapatkan update terbaru dari rekan-rekan relawan di sana bagaimana kondisinya, dan kemudian penjelasan terbaru juga soal Rumah Sakit Indonesia, Pak, di sana yang dituduhkan menyembunyikan Hamas, yang disampaikan oleh pihak Israel. Dan juga menjadi target pengeboman oleh Israel di sana. Tadi malam memang Rumah Sakit Indonesia ini mati total, listriknya mati. Sebagaimana telah diinformasikan oleh Pak Dr. Atif sebagai direktur rumah sakit bahwa cadangan solar semakin terbatas sehingga rumah sakit paksa harus dimatikan listriknya. Tetapi ada beberapa bagian yang memang dihidupkan ya. Artinya mati listrik ini bukan berarti total listriknya itu habis, tapi ada beberapa yang sangat sedikit dan sangat minimal itu untuk menghidupkan ICU, kemudian rawat kamar-kamar UGD, dan itu pun tidak dalam waktu yang lama karena ini untuk penghematan. Sehingga tapi kalau untuk ruangan rumah sakit ini semua gelap total, gelap total semuanya, tapi ada bagian tertentu yang memang harus dipaksakan ya untuk harus hidup gitu, karena di situ masih ada bayi-bayi yang di inkubator harus ditahankan listriknya. Dan selanjutnya memang ada ancaman atau tuduhan yang dilakukan oleh IDF terhadap Rumah Sakit Indonesia. Nah, ini adalah sekarang ada tuduhan dan udah yang ketiga kalinya tuduhannya. Yang pertama tuduhannya adalah bahwa Rumah Sakit Indonesia itu menyimpan solar dan memberikan pada Hamas. Dan yang kedua tuduhan adalah di bawah Rumah Sakit Indonesia ada terowongan dan di situ menjadi markas Hamas. Yang ketiga tuduhan yang ketiga adalah ada gambar yang diambil oleh Azazira, kemudian ada pengunjung rumah sakit yang mengacungkan senjata AK-47 dan rahasia seperti itu. Nah, ketika tiga tuduhan ini sudah kita bantah bahwa ini narasi yang diciptakan atau yang dibuat oleh Israel dengan tujuan-tujuan yang memang untuk menteror masyarakat, atau yang ujungnya itu nanti akan menghajar rumah sakit. Kami membaca bahwa tuduhan itu bukan tuduhan yang tidak punya dasar, bukan tuduhan yang sembarangan, ini tuduhan serius. Dan kami membaca bahwa rencana-rencana Israel adalah untuk menghantam rumah sakit ini sehingga masyarakat yang bernaung di bawah rumah sakit ini akan mengungsi atau pindah ke tempat yang lain, terutama daerah selatan. Karena kita ketahui bahwa Israel telah mewanti-wanti warga Gaza yang di utara untuk mengungsi ke selatan. Tapi warga Gaza masih bertahan, mereka tetap bertahan di utara, dan sebagian besar mereka sekitar 15.000 orang lebih kurang mereka tinggal di sekitar rumah sakit Indonesia, baik di dalam rumah sakit maupun di luar sakit. Dan ini yang merepotkan Israel untuk melakukan serangan ke rumah sakit. Maka dibuat narasi-narasi untuk menjustifikasi rencana-rencana yang akan dilakukan oleh IDF ini. Nah, ini kami membaca seperti itu. Oleh sebab itu, maka kami juga meminta kepada masyarakat internasional untuk bisa menghentikan rencana-rencana seperti ini. Maka bantah-bantahan yang kita lakukan ini membuktikan bahwa rumah sakit kita ini benar-benar rumah sakit untuk masyarakat dan tidak ada untuk yang lain. Maka stigma yang disampaikan oleh IDF kemudian didukung oleh buzzer-buzzer yang ada di Indonesia, ini merupakan hal yang sangat memilukan ketika masyarakat warga Gaza membutuhkan pertolongan, membutuhkan satu institusi, satu rumah sakit yang memang di situ mereka itu merasa aman, nyaman dan bisa membantu mereka. Ini di stigma dengan hal-hal yang begitu serius menurut kami. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini kita mengharapkan ada pihak-pihak yang bisa menekan Israel sehingga rencana-rencana ini bisa dihentikan. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa Rumah Sakit Indonesia pada saat ini itu banyak mengalami kekurangan obat-obatan,
kemudian makanan, dan lain sebagainya. Ini sangat memilukan sekali sebuah rumah sakit yang mengalami kekurangan stok obat-obatan, sehingga rumah sakit ini tidak berfungsi secara baik untuk bisa menangani atau membantu korban-korban perang. Nah, oleh sebab itu, Mas Arbini, kita melihat bahwa kondisi hari ini memang kondisi yang memilukan ya. Kalau kita katakan mau rumah sakit itu sudah tidak layak dikatakan rumah sakit, lebih cenderung seperti pasar malam nih. Karena pasar malam, karena memang begitu banyak orang untuk mencari pelindungan di rumah sakit ini untuk mencegah terjadi serangan-serangan yang dilakukan Israel, dan itu merupakan teror yang dilakukan agar masyarakatnya hengkang dari rumah sakit. betul. Ya, kami turut prihatin juga Pak Sarbini dengan apa yang terjadi di sana ya Pak Sarbini. Pak Sarbini, kalau tadi Anda sampaikan bahwa kita tahu juga bersama Rumah Sakit Indonesia ini kan menjadi tempat yang dirasa paling aman bagi warga Gaza, para relawan dan juga lainnya di sana. Tapi kita dengar juga beberapa hari terakhir bahkan Israel menyerang di sekitar rumah sakit. Bahkan saat ini juga Rumah Sakit Indonesia juga digempur oleh rudal Israel. Kondisinya saat ini seperti apa di sana? Rasa aman itu masih ada di sana? Sangat memilukan sekali, sangat memprihatinkan sekali sebuah rumah sakit yang dibangun di atas donasi rakyat Indonesia ini hari ini sangat-sangat terancam. Maka kami itu berbicara di mana-mana untuk mengatakan bahwa rumah sakit bantuan Indonesia kondisi hari ini sangat terancam. Di mana kami membaca ujung cerita ini adalah mereka akan menghajar di rumah sakit. Maka semalam itu bukanlah puncak dari teror, ini akan terus teror dan teror. Dan kami membaca ini bagian dari teror, bahwa yang diserang itu adalah sekitar rumah sakit untuk memberi tanda, merisak pada masyarakat agar meninggalkan rumah sakit. Karena Gaza Utara ini harus dikosongkan, itu target daripada Israel. Dan saya harus sampaikan di sini bahwa Israel punya rencana untuk melakukan buffer zone, artinya utara Gaza akan dibagi dua, satu selatan, satu utara. Dan utara dia akan buffer zone Israel untuk mencegah, untuk mendapatkan keamanan, security bagi Israel. Ini yang diusahakan paksa Israel untuk warga utara itu mengungsi ke selatan. Nah, kita lihat kemarin itu banyak warga dari itu memang narasi-narasi yang memang sempat disampaikan, dan juga kita sama-sama sudah mendengar bahwa Israel ingin membagi dua wilayah Gaza menjadi utara dan juga selatan. Ya, kita lanjut kembali perbincangan, Bang Iqbal. Kita sudah sama-sama melihat bagaimana bukti nyata kekejaman Zionis Israel ya ditahan di tanah Palestina gitu. Seruan boykot itu menjadi salah satu opsi tadi kita bicarakan gitu. Tapi mengkoordinasikan bahwa semua punya semangat yang sama, terutama gerakan yang disampaikan oleh Partai Buruh. Bagaimana? Di sana banyak stakeholder, di sana juga banyak kepentingan. Nah, mengkomunikasikan agar kita semua punya semangat yang sama gitu, bahwa apa yang dilakukan Israel ini patut mendapatkan hukuman. Dalam sidang International Labour Organization yang saya juga langsung hadir di Geneva seminggu yang lalu di Swiss, semua negara Arab, ya, kemudian Afrika, Asia, sebagian Eropa, Amerika Latin, Amerika Tengah, sebagian sebenarnya rakyat Amerika juga, mereka menyatakan prinsip pertama stop perang. Di seluruh dunia menyatakan itu, kelompok buruh, kelompok pengusaha, dan kelompok government, ya, kelompok pemerintah. Jadi mereka bersepakat, kita semua bersepakat di dunia bahwa ini stop perang. Dan kembali pada resolusi PBB, merdeka, dua negara, di mana Palestina, ibu kotanya Yerusalem. Clear semua. Nah, dengan demikian, untuk menyetop perang ini, selain melakukan upaya-upaya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Majelis Umum, Dewan Keamanan yang juga nggak pernah selesai, satu-satu cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil adalah boykot. Maka boykot sekarang menjadi tujuan utama, termasuk Partai Buruh di Indonesia. Saya sudah menyerukan kepada seluruh serikat buruh dan anggotanya, nanti di depan Indomaret dan Alfamart dan mart-mart yang lain kita bentangkan spanduk, boykot produk-produk Israel dan afiliasinya. Kita akan paksa Israel untuk ke meja perundingan, karena kemarin dalam sidang ILO itu dengan dibantu oleh Amerika, Jerman, Prancis, Italia, dan Australia, duta besar Israel itu masih angkuh, tinggi hati. Dia menyatakan bahwa perang itu adalah tentang bagaimana bangsa Israel mempertahankan diri dari Hamas. Tapi dia lupa, dia tidak setuju pembunuhan untuk rakyat Israel, tapi dengan brutal, bahkan saya bilang istilah kami di dalam sidang itu adalah suffering, penindasan, dan occupied. Occupied itu pendudukan.
penjajahan. Maka untuk meruntuhkan keangkuhan mereka yang merasa benar dalam penyerangan yang brutal, nyerang rumah sakit, anak-anak, perempuan, ini tragedi kemanusiaan. Ini tentang semua orang tidak setuju dengan tragedi kemanusiaan. Stop perang hanya bisa dilawan dengan boykot. Partai Buruh sudah menyerukan dalam waktu 1 minggu ke depan di Indomaret dan Alfamart, kami demo untuk tidak membeli produk-produk Israel dan afiliasinya. Ya? Artinya ini akan semakin masif lagi. Kalau begitu pertanyaannya kepada Prof. Syafii, kalau kemudian dilihat secara hitung-hitungan besar begitu ya Prof ya, dampak dari sejumlah boykot yang bahkan tadi disampaikan akan semakin masif lagi untuk menembus jantung ekonomi Israel ini akan seperti apa dampaknya? Tapi dijawabnya usai jeda ya, saat lagi.